Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kabar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu semangat karena anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu dan Saudaraku, sejenak kita bersama di hadapan Tuhan melalui Renungan Pagi edisi 18 Januari 2022. Lukas pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 20 demikian. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Iman yang berbuah. Saudara-saudaraku, apalah artinya sebatang pohon yang tumbuh tapi tak berbuah? Beberapa tahun lalu kami menebang sebatang pohon lengkeng yang ada di depan rumah kami karena sudah tumbuh besar dan tinggi, tapi tak satu pun buah yang dihasilkannya, bahkan berbunga pun tidak. Akhirnya kami memilih untuk menebangnya. Narasi yang kita baca pagi ini adalah peristiwa yang terjadi di suatu hari saat Yesus sedang mengajar di suatu rumah di Kapernaum. Ketika itu nama Yesus telah tersebar ke semua desa, sehingga banyak orang datang dari Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem untuk disembuhkan dan mendengar pengajarannya. Karena rumah itu sudah penuh sesak, seorang lumpuh datang diusung beberapa orang. Karena mereka tak bisa membawa sampai ke hadapan Yesus, maka mereka berusaha mengusungnya ke atap rumah itu, lalu membongkar atapnya agar orang lumpuh itu dapat diturunkan menggunakan tali tepat di depan Yesus dan di tengah-tengah orang banyak. Wow, peristiwa yang luar biasa saudaraku. Salah satu sejarah yang pantas dicatat. Mengapa orang lumpuh itu mengalami perjumpaan dengan Kristus, bahkan mengalami kasih-Nya? Karena ada orang-orang yang mengasihi dan peduli dengannya. Ada beberapa orang yang sepakat memiliki iman yang sama untuk membawanya kepada Yesus. Kerjasama yang luar biasa mereka tunjukkan mengusung tempat tidur si sakit, lalu mengusunginya ke atas melewati tangga. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kemudian satu persatu atap dibongkar. Saudara, karena kerjasama yang solid membuat mereka kuat dan mengantarkan si sakit mengalami jamahan kasih Kristus. Inilah peristiwa yang mengajarkan kita tentang iman yang berbuah. Mereka pasti telah terlebih dahulu mendengar dan percaya kepada Kristus bahwa Ia punya kuasa untuk menyembuhkan. Itulah sebabnya mereka memiliki kekuatan untuk membawanya pada Kristus. Iman beberapa orang ini melahirkan keberanian. Mereka nekat melakukan apa saja agar si lumpuh bisa sembuh. Bukan hanya kesembuhan, aksi mereka juga menjadi sarana pernyataan diri Allah. Ekspresi iman yang mendatangkan kekaguman dari orang yang menyaksikannya. Itulah iman yang berbuah. Iman yang membuat orang sekitar semakin mengenal, takjub, dan percaya kepada Yesus. Kita sering lupa iman selalu mewujud dalam tindakan. Kita sering mengaitkan iman dengan nuansa keagamaan. Akan tetapi kita sering lupa mengaitkannya dengan cara kita menjalani hari, menyelesaikan pekerjaan, menyikapi perubahan, mengatasi masalah, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah kita siap untuk lakukan. Karena itu kita harus ingat bahwa hidup kita adalah artikulasi dari iman itu sendiri. Banyak orang yang sedang menyaksikan itu. Jangan biarkan mereka salah mengenal Allah karena iman kita yang tidak berbuah. Sebaliknya lewat iman kita kiranya mereka mengenal siapa Allah. Saudara sekalian, sesungguhnya kita menyatakan iman bukan dari dalam kamar yang sempit, yang sedang melipat tangan, bernyanyi dengan merdu di ruang-ruang tempat ibadah. Tetapi kita menyatakan iman dalam dunia yang luas, dalam pekerjaan dan pengabdian kita masing-masing. Orang lumpuh ada di sekitar kita. Dan ia butuh bukan hanya satu orang, 2 orang atau 4 orang. Mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan yang tidak bisa ada apa-apa.
Saudara, adakah mereka di sekitar kita hari ini? Kehadiranmu, kehadiranku, kehadiran kita akan berguna membawa banyak orang untuk mengalami kasih Kristus. Jangan pernah tutup mata malam hari ini, saudara sekalian, jika kita belum berbuat apa-apa untuk mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu membangun kerukunan di dalam rumah kami, dalam persekutuan kami, dalam masyarakat di mana kami hidup. Semoga kami berani untuk mengenal sesama anggota lingkungan dan berani untuk saling peduli. Ajarilah kami agar kami mampu menjadi bagian dari orang-orang yang membutuhkan-Mu di sekitar kami. Tuhan, bantulah kami untuk berani melangkah, tuntunlah kami di hari ini. Kuatkan iman kami agar kami dapat melangkah lebih jauh, mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan-Mu. Semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa tolonglah mereka, kuatkanlah iman kami bersama-sama, supaya kami mengalami cinta kasih-Mu lebih dahulu, agar dengan itu kami kuat untuk mewujudkannya kepada orang lain yang membutuhkan Engkau. Apapun persoalan umat-umat-Mu pagi ini Bapa, Engkau lebih berkuasa dari semuanya. Engkau sanggup menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau sanggup menghiburkan mereka yang berduka, Engkau sanggup memberi semangat bagi mereka yang patah semangat, dan memberikan kami sukacita untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau Tuhan Allah, tetapi juga sahabat kami yang sejati melewati setiap hari dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.